Yang harus diperhatikan dalam membuat kurikulum pondok pesantren ini buat kalian semua yang ingin membuat pondok pesantren atau kalian semua mungkin adalah anak-anak kiai yang nantinya akan diwarisi pesantren. Saya lihat di sini banyak. Ya, seueur kan anu sepuh nagadu pesantren, seueur. Bagus. Itu kalau yang sudah ada tinggal melanjutkan. Tetapi bagi kalian semua yang belum punya atau mau memperbaiki kurikulum pondok pesantren, ketika kita mau membuat kurikulum pondok pesantren, maka yang harus diperhatikan ada 4. Sama sebenarnya seperti halnya di pendidikan formal. Yang pertama, tujuan kurikulum. Ketika kita membuat pondok pesantren, ketika kita membuat kurikulum pondok pesantren, maka yang harus diperhatikan ada 4. Yang pertama, tujuan kurikulum. Jadi kita ini tujuan kurikulumnya apa? Ginilah mudahnya. Kita buat pesantren ini mau melahirkan lulusan santri seperti apa? Apakah hafidhoh? Apakah santri yang ahli di bidang dakwah? Atau santri yang seperti apa? Santri yang ahli di bidang nahwu, shorof, balaghah dan sebagainya? Atau seperti apa? Jadi harus jelas dulu tujuannya. Ya, bukan ahli tidur. Itu yang pertama, tujuannya. Yang kedua, sudah ada tujuan. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah apa? Yang kedua adalah konten. Konten ini program pengajaran, mata pelajaran, kitab-kitab yang akan dikaji. Kalau kita tujuan kurikulumnya ingin melahirkan santri yang ahli di bidang tilawah, ingin menjadi qori dan qori'ah, maka otomatis konten pengajarannya mungkin harus kitab-kitab yang mendukung itu. Mungkin kitabnya kitab Hidayatul Mustafid, mungkin kitabnya Jazariyah, mungkin kitabnya kitab-kitab seperti itu, gitu ya. Atau misalnya kita mau menjadikan santri-santri kita ahli di bidang nahwu, shorof dan sebagainya, maka hadirkan kitab-kitab yang menunjang itu. Kalau memang tujuannya untuk melahirkan santri yang seperti itu. Itu yang kedua, kontennya perhatikan. Jangan sampai tujuan bertentangan dengan konten. Tujuannya ingin menjadikan santri yang hafidh dan hafidhoh, tetapi tidak ada program hafalan. Kan itu bertolak belakang. Yang ketiga, metode. Metode pengajarannya mau seperti apa? Cara kita mengajarkan santri mau seperti apa? Gitu ya, metode pengajarannya seperti apa? Apakah dengan metode sorogan? Apakah dengan metode apa? Kan sekarang banyak metode bisa bisa baca kitab kuning 30 hari, bisa baca kitab gundul sekian hari, itu bagian dari metode. Kita mau menggunakan metode seperti apa untuk mencapai tujuan kurikulum itu? Yang ketiga, metodenya perhatikan. Dan yang keempat, ini yang sering dilupakan. Banyak pesantren yang hanya sibuk mengajar, tetapi tidak ada evaluasi di dalamnya. Jarang ada ujian pondok, jarang ada ujian publik, jarang ada. Jadi bukan ngajarkan, duka bisa ngejengkeun sama santri. Jadi ya, maka kalau kita yang keempat perhatikan, harus ada evaluasi terhadap kemampuan santri. Ya, harus ada evaluasi. Jadi yang pertama tujuannya, contoh ini kita ambil satu contoh, ingin menjadikan santrinya hafidhoh, contoh. Maka pengajarannya apa? Kontennya apa? Mungkin ada store hafalan, ada murojaah dan sebagainya. Kemudian metodenya dengan cara apa disampaikan? Silahkan cari metode yang terbaik. Kemudian di akhir evaluasi, apakah sudah mampu atau tidak? Gitu ya, apakah sudah mampu atau tidak? Kalau masih gagal, misalnya hasil evaluasi ternyata ini hanya berhasilnya 20%, berarti kita rubah. Rubahnya apa? Mungkin dirubah dari segi kontennya, mungkin dirubah dari segi metode pengajarannya dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin membuat pondok pesantren, maka perhatikan keempat. Bukan membuat pondok pesantren, membuat kurikulum pondok pesantren, perhatikan 4 aspek tersebut. Yang pertama, tujuan kurikulum, ingin menjadikan santri seperti apa. Yang kedua, konten kurikulum, mata pelajaran, kajian kitab yang seperti apa yang akan kita hadirkan. Yang ketiga, metodenya, mau metode pembelajaran seperti apa yang kita akan sodorkan, akan kita sajikan yang paling efektif. Yang keempat, coba evaluasi, apakah berjalan metode dan konten yang kita berikan itu. Kalau tidak, lakukan evaluasi dan berikan perbaikan untuk mencapai tujuan daripada kurikulum yang kita sudah buat di awal tadi.